Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Refleksi dan kaitan pemahaman antara modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Saya Indah Wahyuni dari IPB Angkatan 7, SMK Negeri 1 Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Keterkaitan antar modul ini adalah: 1. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Belajar Dewantara. 2. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. 3. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yang mana ketiga modul ini sebagai upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang harus kita pahami dan kita yakini serta kita terapkan sebagai guru. Pemahaman saya sama atau yang tidak ada. Guru harus memiliki sistem AMOH. 3. Peran guru menerapkan filosofi pendidikan, yaitu Harto Songkolodo, Ilmasio Mangunkarto, Guru Handayani. Di depan guru memberikan contoh, di tengah guru membangun semangat, di belakang guru memberikan dorongan atau motivasi. Yang keempat adalah belajar dengan menciptakan suasana yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang kelima adalah aspek kognitif dan segalanya, tetapi harus diselaraskan dengan aspek afektif atau psikomotorik. Yang keenam yaitu pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Adapun yang saya pahami tentang modul nilai dan peran guru penggerak adalah: nilai guru penggerak itu 1. Bersifat objektif, 2. Mandiri, 3. Refleksif, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Mewujudkan kepemimpinan murid, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Menjadi coach bagi guru lain, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Dalam modul 1.3, visi guru penggerak mempunyai pengertian yaitu visi merupakan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat pernyataan cita-cita dan harapan serta keinginan tentang bagaimana murid yang diinginkan di masa mendatang. Selanjutnya, tujuan. Dalam tujuan visi guru penggerak adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi harus 1. Menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam satu komunitas. 2. Visi berpihak pada murid. 3. Visi berawal dari hal yang positif. Untuk mencapai sebuah visi diperlukan sebuah pendekatan, yaitu inquiry apresiatif atau disebut IA. IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, dengan tahapannya yaitu dikenal dengan BASDA, yang singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, berdasarkan rencana, dan atur eksekusi. Kesimpulan keterkaitan materi ini adalah seorang guru penggerak harus mampu memahami dan menerapkan
nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang mewujudkan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka, perlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Satgas. Visi saya sebagai guru penggerak mewujudkan profil pelajar Pancasila unggul dalam prestasi, terdepan dalam teknologi, dan mempunyai daya saing tinggi. Maksudnya di sini adalah mampu mewujudkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, yang mempunyai dorongan untuk selalu berprestasi, yang mahir dalam menggunakan teknologi, serta memiliki daya saing tinggi, yaitu lulusan diterima di dunia usaha atau industri dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Gambar mental prakarsa perubahan. Saya menggunakan atap, yaitu A. Asas atau awal, B. Tantangan, A. Aksinya, C. Pembelajarannya. Adapun rinciannya adalah A. Aset atau awal. 1. Menginginkan pembelajaran yang berbasis praktik dengan sarana dan prasarana yang mendukung. 2. Semua murid sudah memiliki kemampuan berkomunikasi. Tantangan. 1. Masih ada beberapa siswa yang belum familiar dengan publikasi melalui media sosial. 2. Murid kurang percaya diri untuk berkomunikasi melalui orasi. 3. Perlu melatih murid berkomunikasi dengan orasi dan mempublikasikannya di media sosial. Adapun aksinya adalah murid melakukan orasi dan dipublikasikan di media sosial. Pembelajarannya adalah perubahan yang saya harapkan nantinya murid mampu berkomunikasi melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial. Prakarsa perubahan dalam menerapkan visi saya adalah saya mengambil 1. Melatih kemampuan komunikasi murid melalui orasi, dipublikasikan di media sosial. Adapun asas atau kekuatan yang dikembangkan yaitu mandiri, yang merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Saya menggunakan tahapan kerja dalam inquiry apresiatif, yaitu pertama, buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Beberkan rencana. 5. Atur eksekusi. Tahapan kerja berdasarkan prakarsa perubahan. Buat pertanyaan, yaitu pertanyaan yang akan saya ajukan adalah 1. Apa yang bisa kita lakukan untuk melatih kemampuan komunikasi murid melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? 2. Bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi murid melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? Adapun tindakan yang akan saya lakukan adalah 1. Memulai diri dengan mempelajari kajian literatur maupun wawancara terkait meningkatkan kemampuan komunikasi murid. 2. Cara peningkatan dengan studi literatur dan juga mendatangkan ahli dalam meningkatkan kemampuan komunikasi murid. Tahapan kerja yang A
adalah ambil pelajaran. Di sini pertanyaan saya, 1. Pengalaman apa saja yang pernah dialami siswa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? 2. Aktivitas apa saja yang bisa meningkatkan kemampuan komunikasi murid melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? 3. Apa manfaat yang langsung dirasakan murid dari praktek meningkatkan komunikasi melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah 1. Pengalaman melatih kemampuan komunikasi melalui orasi dipublikasikan di media sosial. 2. Kajian literatur dan guru memberikan keleluasaan untuk konsultasi dan sharing, serta guru memberikan keleluasaan untuk siswa mengekspresikan diri untuk berkomunikasi melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial yang sesuai keinginan murid. 3. Mencari referensi media pembelajaran digital yang mengajarkan cara-cara publikasi di media sosial. 4. Berkolaborasi dengan tenaga ahli dalam mempublikasikan orasi di media sosial. 5. Siswa akan lebih kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Tahapan saja yang ketiga adalah gali mimpi. Dalam gali mimpi ini, pertanyaan saya adalah 1. Mengapa harus melatih kemampuan komunikasi murid melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? 2. Apa yang dirasakan murid setelah menerapkan melatih kemampuan komunikasi melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? 3. Sejauh mana perbandingan kreativitas murid setelah meningkatkan kemampuan komunikasi melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? Adapun tindakan yang akan saya lakukan adalah 1. Memberikan pemahaman dan belajar bermakna bahwa mempublikasikan di media sosial hasil karya tentang kemampuan komunikasi melalui orasi itu penting. 2. Siswa akan lebih aktif dan senang serta kreatif dalam komunikasi melalui orasi dan mampu mempublikasikannya di media sosial. 3. Membuat analisis perbandingan kreativitas siswa sebelum dan setelah melatih kemampuan komunikasi siswa melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial. Tahapan kerja berdasarkan Prakasa Perubahan, yaitu tahapan jabarkan rencana. Pertanyaan saya adalah, apa saja kegiatan kebiasaan yang dapat meningkatkan kemampuan anak komunikasi melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih kemampuan komunikasi murid melalui orasi dipublikasikan di media sosial? 3. Apa upaya yang dilakukan untuk melatih kemampuan komunikasi murid melalui orasi dipublikasikan di media sosial? 4. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan melatih kemampuan komunikasi murid melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? Adapun tindakan yang dilakukan adalah 1. Meminta murid yang sudah berhasil melatih kemampuan komunikasi melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial untuk sharing dan berkolaborasi. 2. Menentukan aplikasi di Play Store yang dikuasai siswa untuk membuat orasi dan nantinya dipublikasikan di media sosial. 3. Menentukan media sosial yang bisa dipakai murid untuk mempublikasikan orasinya. 4.
4. Berkolaborasi dengan tenaga ahli dalam melatih kemampuan komunikasi murid melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial. 5. Membuat daftar tabel kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penerapan dalam melatih kemampuan melalui orasi dipublikasikan di media sosial. Tahapan belajar berdasarkan kata perubahan. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan saya, 1. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam melatih kemampuan komunikasi murid melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial? 2. Apa peran dari masing-masing yang terlibat tersebut? 3. Kapan program ini akan mulai dilaksanakan? 4. Apa indikator keberhasilan dari praktik melatih kemampuan komunikasi murid melalui orasi dipublikasikan di media sosial? Tindakan yang saya lakukan adalah 1. Siswa kelas 10 di Kabupaten, teman sejawat dan pimpinan. 2. Membangun relasi komunikasi kolaborasi dengan para guru atau teman sejawat dan pimpinan agar mendapatkan inovasi dan prestasi dalam melatih kemampuan komunikasi murid melalui orasi dipublikasikan di media sosial. 3. Pelaksanaan pada semester ganjil. 4. Siswa mampu melakukan komunikasi melalui orasi dan dipublikasikan di media sosial. Demikian tadi penelitian tanpa materi dari saya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi